Halo, perkenalkan nama saya Karissa Grace Simbolon dari kelas 12-3 Sosiologi 4. Hari ini saya akan menjelaskan tugas video AST Sosiologi tentang kearifan lokal yang nama asalnya kearifan lokal dari Jawa Barat dan asal daerahnya adalah Sunda. Latar belakang deskripsi kearifan lokal adalah kearifan lokal di Jawa Barat berakar dari filosofi kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan pencipta. Masyarakat Sunda tradisional memegang teguh prinsip untuk tidak merusak lingkungan dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut adalah gotong royong. Botram adalah tradisi makan bersama yang mempererat persaudaraan dan kesetaraan. Hajat laut adalah ritual masyarakat pesisir sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Sabilungan adalah semangat kerja sama, hidup rukun, dan persatuan yang kuat. Religiusitas, siliasi, siliasa, dan siliasu adalah filosofi hidup saling mengasihi, mengasah pikiran, dan membimbing. Serentahun adalah upacara panen sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan penghormatan terhadap hasil bumi. Dan nukilan adalah pedoman moral berupa anjuran dan larangan dalam berperilaku. Dan yang terakhir, kepedulian lingkungan. Pamali adalah larangan adat yang secara tersirat mengajarkan masyarakat untuk menghormati alam seperti menjaga sumber air. Kemudian, rumah bambu tahan gempa adalah penggunaan material lokal yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap bencana. Dan yang terakhir adalah leuweung larangan. Leuweung larangan adalah kearifan menjaga kelestarian alam dengan membatasi pemanfaatan hutan hanya untuk kepentingan adat. Selanjutnya adalah potensi komunitas lokal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Lingkungan, pertanian organik, dan konservasi tanah. Kearifan lokal dalam tata kelola tanah (tata wilayah) untuk mencegah longsor dan bencana hidrologi. Konsep leuweung kolot, hutan tua atau adat, komunitas adat seperti di Kampung Cikodang Pangalengan menjaga hutan lindung dan mata air melalui aturan adat. Potensinya adalah ekowisata edukatif dan konservasi.
Permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam pelestarian kearifan lokal. Pelestarian kearifan lokal di Jawa Barat menghadapi tantangan serius akibat globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi yang mengikis minat generasi muda serta mengubah gaya hidup menjadi lebih individualistik. Permasalahan utamanya adalah minimnya minat generasi muda. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya pop global dan teknologi, menganggap tradisi lokal kuno serta kurang memiliki pengetahuan tentang budaya Sunda. Dampak globalisasi dan modernisasi. Gaya hidup modern dan urban yang serba cepat berlawanan dengan nilai kebersamaan atau gotong royong lokal, memicu pergeseran nilai. Perubahan sistem sosial. Hubungan kekerabatan yang merenggang, fokus pada keluarga inti, dan hilangnya budaya gotong royong. Masalah ekonomi dan regenerasi. Pelaku seni kesulitan mendapatkan modal, dan kurangnya apresiasi atau fasilitas membuat regenerasi seniman tradisional terhambat. Kurangnya dukungan infrastruktur dan dana. Keterbatasan anggaran desa untuk kegiatan kebudayaan, dan minimnya sarana prasarana seperti sanggar. Keterkaitan kearifan lokal dengan prinsip pemberdayaan masyarakat seperti partisipasi, kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Partisipasi, gotong royong, dan ngariung. Tradisi ngariung dan botram adalah bentuk partisipasi sosial untuk memperkuat ikatan. Dalam pemberdayaan ini diterapkan pada rembuk desa untuk merencanakan pembangunan. Kemandirian, tradisi leuwit dan nyaneut. Leuwit lumbung padi, kearifan Sunda wiwitan dalam menyimpan padi di leuwit, memastikan ketahanan pangan mandiri. Masyarakat tidak bergantung pada pihak luar untuk kebutuhan dasar yang merupakan wujud tertinggi kemandirian pangan. Nyaneut, tradisi minum teh di Garut yang dihidupkan kembali sebagai potensi ekonomi kreatif lokal. Keberlanjutan (ekologi leuweung larangan). Leuweung titipan atau larangan (hutan larangan) adalah masyarakat adat seperti Baduy atau Kampung Naga, menjaga hutan sebagai kawasan suci yang tidak boleh dirusak. Ini adalah prinsip konservasi berbasis kearifan lokal. Serentahun adalah upacara serah terima hasil panen yang mengajarkan penghormatan terhadap alam dan keberlanjutan pertanian. Keadilan sosial, filosofi Silih Asi, Asa, dan Asu. Silih Asa dan Silih Asu adalah prinsip ini memastikan bahwa dalam pemberdayaan pihak yang kuat membantu yang lemah, menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Terus konflik dan hukum adat adalah penyelesaian masalah di masyarakat adat seperti kasus di kampung adat seringkali diselesaikan melalui musyawarah tanpa perlu ke jalur formal yang memberikan rasa keadilan yang cepat dan manusiawi. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang dapat dilakukan. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Jawa Barat berfokus pada pengintegrasian nilai-nilai budaya Sunda, tradisi lisan, dan pengelolaan alam tradisional ke dalam aktivitas ekonomi produktif dan konservasi lingkungan. Strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang dapat dilakukan di Jawa Barat: pemberdayaan ekonomi berbasis kerajinan dan seni tradisional, pengembangan kerajinan khas payung gelis dan bambu, mendorong UMKM di Tasikmalaya atau sentra kerajinan lainnya untuk memproduksi kembali payung gelis atau furnitur bambu tahan gempa dengan sentuhan modern. Sentra batik lokal, membentuk kelompok usaha bersama Kube di desa sentra batik seperti di Ciamis atau Indramayu untuk meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran batik khas lokal. Komunitas ekonomi kreatif, melatih komunitas pecinta seni untuk mengemas cerita rakyat folklore menjadi produk ekonomi kreatif, naskah cerita, atau pertunjukan seni.
Pemberdayaan berbasis pengelolaan lingkungan tradisional. Konsep leuweung kolot atau titipan hutan adat menerapkan sistem konservasi berbasis leuweung larangan, hutan larangan dan leuweung kolot untuk menjaga sumber mata air dan keanekaragaman hayati sekaligus dijadikan kawasan ekowisata. Pertanian tradisional ngahuma memperkuat kearifan lokal, ngahuma berladang dengan teknik ramah lingkungan serta memanfaatkan saung rangon sebagai tempat pemberdayaan, edukasi dan monitoring lahan pertanian. Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal menggunakan pengetahuan lokal dalam membaca tanda alam untuk kesiapsiagaan bencana terutama di daerah rawan bencana di Jawa Barat. Kemudian pemberdayaan melalui komunitas adat dan budaya. Revitalisasi kampung adat adalah mengembangkan desa wisata berbasis adat seperti Kampung Naga, Miduana atau Banceu dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan paket wisata budaya. Pemanfaatan saung kreatif mengaktifkan saung rangon atau saung di tengah sawah sebagai markas kreasi, tempat pertemuan warga dan tempat pertukaran pengetahuan antar generasi (akinini). Dan yang terakhir adalah pemberdayaan berbasis tradisi sosial budaya. Potram makam bersama dan nganteuran adalah menggunakan konsep potram sebagai metode penguatan solidaritas sosial dalam kerja bakti pemberdayaan masyarakat. Nyaneut tradisi minum teh adalah mengembangkan tradisi nyaneut dari Garut sebagai daya tarik wisata kuliner dan budaya untuk meningkatkan ekonomi petani teh lokal. Dampak pemberdayaan bagi masyarakat baik dari aspek sosial budaya maupun ekonomi adalah dampak ekonomi, peningkatan pendapatan dan kemandirian. Program pemberdayaan mendorong masyarakat menjadi pelaku utama bukan hanya objek pembangunan sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kemandirian kelompok tani atau UMKM. Selanjutnya, dampak sosial, peningkatan kualitas hidup. Melalui pendampingan dan pelatihan, masyarakat lebih mampu menganalisis potensi, mengatasi masalah, dan memenuhi kebutuhan pokok serta sosial dasarnya. Dan yang terakhir, dampak budaya, pelestarian budaya lokal. Kearifan lokal dijadikan landasan untuk menciptakan solusi berkelanjutan misalnya kerajinan tradisional, seni pertunjukan atau tata cara adat yang dikemas sebagai desa wisata. Dan lanjut, solusi atau saran untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal, pendidikan dan edukasi. Integrasikan nilai budaya seni seperti angklung atau wayang golek dan bahasa Sunda dalam kurikulum sekolah muatan lokal dan workshop untuk generasi muda. Partisipasi aktif dan penggunaan sehari-hari, yaitu terapkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, gunakan pakaian adat pada acara tertentu dan utamakan bahasa Sunda di lingkungan keluarga. Pengembangan desa wisata dijadikan kearifan lokal sebagai atraksi wisata berbasis budaya desa wisata untuk memperkuat masyarakat secara ekonomi sambil melindungi warisan tradisi. Dan yang terakhir, festival dan kegiatan budaya. Selenggarakan festival budaya, pagelaran seni dan perlombaan tradisional secara rutin untuk meningkatkan apresiasi masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih.